Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya mohon maaf pertama karena tidak bisa langsung memberikan materi melalui Gimit atau membahas materi kita hari ini melalui Gimit. Jadi saya membuatkan sebuah video yang mudah-mudahan kalian bisa pahami dengan baik dan benar ya. Jadi kemarin itu kita sudah melaksanakan yang namanya penilaian tengah semester. Nah, bentuk soalnya itu adalah bentuk soal analisis tentang perancangan peralatan sistem elektropneumatik. Nah, di soal itu sudah dijelaskan. Untuk memenuhi nilai tengah semester, seluruh siswa kompetensi keahlian teknik mekatronika tingkat 11 mendapat tugas merancang diagram rangkaian untuk peralatan mekatronik berbasis elektropneumatik, di mana fungsi dari alat ini adalah membantu proses finishing untuk memindahkan paket dari tempat penyimpanan menuju kontainer pengiriman dalam proses pengepakan barang pada perusahaan jasa pengiriman. Seluruh siswa mempunyai tugas mengamati bentuk rancang bangun alat mekatronik berbasis elektropneumatik seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Nah, sebetulnya pada gambar ini sudah ditunjukkan bahwa clue-nya itu komponen-komponennya itu ada apa saja di gambar ini sudah dijelaskan. Nah, lanjut, setelah mengamati gambar tersebut, seluruh siswa diminta untuk memahami uraian prinsip kerja dari alat tersebut sebagai berikut. Untuk memulai pengoperasian mesin peralatan tersebut, operator perlu menekan sebuah tombol start. Ketika tombol start ditekan, maka silinder 1.0 akan bergerak keluar sampai dengan posisi maksimum untuk mendorong benda dari tempat penyimpanan menuju stasiun akhir. Selanjutnya, pada saat silinder 1.0 berada pada posisi maksimum, silinder 2.0 akan bergerak keluar sampai dengan posisi maksimum untuk mengirim benda dari stasiun akhir ke kontainer pengiriman. Setelah berada di posisi maksimum, silinder 2.0 akan kembali ke posisi semula sampai dengan posisi minimum. Setelah silinder 2.0 berada di posisi minimum, silinder 1.0 juga akan kembali ke posisi semula sampai dengan posisi minimum. Gerakan berurutan dari silinder 1.0 dan 2.0 akan terus beroperasi seperti uraian tersebut dan akan berhenti apabila tombol stop ditekan. Setelah mengamati, rancang bangun, dan memahami uraian prinsip kerja alat tersebut, seluruh siswa diminta untuk. Nah, ini ada 3 pertanyaan kemarin ya. Pertama, mengidentifikasi komponen apa saja. Kedua, membuat diagram rangkaian pneumatik. Dan yang ketiga adalah membuat diagram rangkaian elektrik. Untuk soal yang pertama, tentang identifikasi komponen apa saja yang digunakan, itu sebetulnya clue-nya udah ada di dalam gambar. Kalau di dalam gambar ditunjukkan ada satu buah silinder 1.0 dan 2.0. Berarti ada 2 buah silinder tuh yang pertama. Kemudian di uraian prinsip kerja juga sudah dijelaskan clue-nya. Untuk komponen elektriknya ada tombol start, kemudian ada tombol stop. Selebihnya seperti kontaktor relay dan coil di dalam kontaktor relay, ya kan? Nah, yang namanya di sistem elektropneumatik berarti katup yang digunakan itu pasti menggunakan solenoid. Nah, di sini udah dijelaskan juga silinder 1.0 ini tidak hanya bisa bergerak keluar tetapi juga bisa bergerak sampai dengan posisi minimum. Berarti ada sensor yang dipakai. Sensor apa? Bisa aja circuit switch. Nah, cuman seperti yang sudah Bapak jelaskan atau seperti yang sudah saya jelaskan sebelum PTS, kita belum sampai pada penggunaan sensor secara real. Kita masih hanya sebatas menggunakan switch, ya. Jadi nanti sensor itu bisa kita ganti switch. Oke. Nah, di sini juga udah dijelaskan berarti ada 2 sensor untuk ngebaca batang piston pada posisi minimum dan pada posisi maksimum. Nah, itu kurang lebih komponen yang ada di sistem elektropneumatik ini. Kemudian selain itu apalagi? Kita bisa lihat karena ada 2 sensor yang membaca posisi minimum dan maksimum, berarti di sini bisa kita simpulkan penggunaan silindernya itu adalah silinder kerja
ganda. Silinder kerja ganda. Kalau udah silinder kerja ganda, berarti menggunakan katup berapa? Bisa mulai dari 4/2 sampai dengan 5/2. Kalau di pembahasan sebelumnya, kita menggunakan katup 5/2 dengan 2 buah solenoid, ya, pengaktifannya. Nah, itu yang pertama, untuk identifikasi komponennya sampai situ harusnya sudah jelas. Nah, untuk pertanyaan yang kedua dan yang ketiga, itu sebenarnya kita kuncinya di sini. Lihat di sini. Di sini udah dijelasin. 1.0 bergerak keluar sampai dengan posisi maksimum, kemudian diikuti kan dengan silinder 2.0. Nah, di sini itu clue untuk diagram langkah dari alat tersebut. Kalau kita lihat dari sini aja, pertama nih ya, 1.0 sampai 2.0 ini berarti posisinya pertama adalah A+, B+. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini clue-nya. Setelah A+ dan B+, kemudian adalah B- dan A-. Berarti diagram langkahnya sudah jelas di sini di clue-nya. Bahwa diagram langkah dari alat ini adalah pergerakannya A+, B+, kemudian B-, dan A-. Nah, clue yang terakhir ada di mana? Ada di uraian prinsip kerja yang terakhir nih. Gerakan berurutan dari silinder 1.0 dan 2.0 ini akan terus beroperasi. Nah, ini di garis bawah ini, terus beroperasi seperti uraian tersebut dan akan berhenti apabila tombol stop ditekan. Berarti di sini udah jelas. Ketika tombol startnya ditekan, dia akan bekerja terus tuh. A+, B+, B-, A-. A+, B+, B-, A-. Sampai ketika tombol stopnya ditekan, maka operasi dari alat tersebut akan berhenti. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya kurang lebih seperti ini. Untuk diagram rangkaian pneumatiknya seperti ini, dan untuk diagram rangkaian elektriknya seperti ini. Coba sekarang kita simulasikan, betul nggak? Diagram rangkaiannya A+, B+, kemudian B-, dan A-, terus kemudian berulang lagi A+, B+, B-, dan A-. Ketika tombol start ditekan, A+, B+, B-, A-. A+, B+, B-. Dia akan terus berulang sampai ketika tombol stop ini ditekan. Nah, berhenti kan? Alirannya terputus semua. Nah, sekarang coba kita amati. Kemarin saya minta coba kalian amati apa perbedaannya diagram rangkaian elektrik ini dengan diagram rangkaian elektrik sebelumnya. Coba. Di sini karena ada 4 buah solenoid, berarti kita pakai koilnya ada 4 buah. Solenoidnya juga ada 4 buah. Ya kan? Syarat supaya posisi A+ ini bergerak maju berarti solenoid ini harus aktif kan? S1-nya harus aktif. Kemudian syarat untuk B atau silinder 2 ini bergerak sampai posisi maksimum, syaratnya adalah S1 aktif dan A+, batang piston ada di posisi maksimum. Itu syarat pertamanya. Kemudian ketika ini sudah sampai posisi maksimum, karena langkah selanjutnya itu adalah B-, lihat syaratnya. Syarat B- apa? Syarat B- S4 harus aktif dan batang piston silinder ada di posisi B+. Nah, sekarang lihat di sini, lihat. Untuk menggerakkan S1, K1 aktif. Nih, K1 aktif, mengaktifkan S1. Makanya dia akan bergerak maju kan? Ketika S1 aktif, karena udah ada di posisi maksimum, lihat untuk mengaktifkan K2. Syaratnya A+ dan K2. K2 mengaktifkan apa? S3. S3 mana ini? Berarti silinder 2 ini akan bergerak maju. Gitu. Nah, setelah ini bergerak maju, lihat yang ketiga. Syaratnya apa? Ada B+, ada A-. Nah, A-nya ini dibuat apa? A-nya ini dibuat terputus. Atau kita pakai normally close switch-nya. Jadi ketika A- ini tidak terhubung atau tidak posisi silinder 1.0 ini tidak ada di posisi A-,
maka dia akan tetap bisa mengalirkan tegangan ketika posisi B+ ini aktif. Syaratnya K3 menggerakkan S4. Kemudian selanjutnya K4. Nah, terus kenapa bisa looping? Ya, yang saya minta adalah perbedaan sebelumnya itu adalah kalau rangkaian sebelumnya kita bahas itu tidak ada loopingnya atau tidak berulang diagram langkah dari alat tersebut. Sekarang saya minta supaya alat ini bisa bekerja terus-menerus sampai ketika tombol stopnya ditekan itu baru berhenti. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini saya taruh switch normally close K3. Jadi pada saat K3 ini aktif, ya K3 ini aktif dia akan mutus. Tapi ketika K3 ini tidak aktif, dia akan terhubung. Jadi akan berulang ke S1 terus. S1 ini akan aktif terus. Ketika S1 ini aktif, balik lagi S3-nya aktif. Coba kita perhatiin step by step-nya ya. Pertama, tombol start ditekan. Nih, tegangan 24 volt akan mengalir mengaktifkan K1. Ketika K1 ini aktif, maka S1 ini akan aktif. Nah, ya kan? Ketika S1 ini aktif, silinder kan bergeraknya maju ya. Nah, ini kan posisinya begini nih awalnya. Nah, ini udah S2-nya nih, ini harusnya udah kejauhan. Oke, coba kita mundur sedikit deh ketika tombol start. Bentar, ketika tombol start ini ditekan, nah, K1 mengaktifkan S1. Ini dia akan mengaktifkan S1, posisinya seperti ini berarti silinder ini akan bergerak maju. Ketika silinder 1.0 itu bergerak maju, lihat tegangan mana lagi yang aktif. Lihat tegangan mana lagi yang aktif. Nih, K4. Posisinya B- terbaca. Aminnya terbaca. Maka posisi awalnya seperti ini. Nah, aminnya di sini K4, S2-nya aktif nih. S2-nya mana sih? S2 ini ya. Ini kan S2. Nah, ini S2 nih, aktif. Kemudian lihat langkah selanjutnya. Yang aktif mana? K2. K2 di sini aktif. Ketika K2 aktif, ini kan A+ nih syaratnya udah terpenuhi ya. Untuk silinder 2.0 ini maju, syaratnya udah terpenuhi. Syaratnya A+ dan K2 aktif. Maka silinder B-nya maju. Seperti ini. Nah, karena syarat udah dua langkah nih. A+, B+. Nah, sekarang kan berarti langkah ketiga yaitu B-. Syaratnya B- apa? Lihat diagram di K3. Syaratnya B- itu silinder 2.0 ini harus berada di posisi maksimum B+. Dan aminnya ini tidak aktif. Maka kalau dilanjutin seperti ini. Lihat. Ini aminnya akan terputus karena dia tidak aktif kan? Oh, sorry. Tadi yang Bapak bilang, yang saya bilang karena aminnya ini posisi silinder 1.0 ini tidak berada di posisi minimum, maka ini akan tetap aktif sehingga bisa arus akan tetap mengalir mengaktifkan K3. Ketika K3 ini aktif, dia akan mengaktifkan S4. Ketika S4 aktif, posisi silinder berada di posisi minimum untuk yang 2.0. Nah, karena 2.0 sudah ada di posisi minimum, maka langkah terakhir yang keempat, yaitu silinder 1.0 harus bergerak sampai ke posisi minimum. Syaratnya apa? Untuk supaya silinder 1.0 ini bisa bergerak sampai ke posisi minimum, syaratnya B-, kemudian tetap kan nih amin nih. Kenapa Bapak pasang amin atau kenapa saya pasang amin di sini? Supaya dia tetap mengalirkan arus. Dan putusnya kapan? Putusnya ketika silinder ini sudah sampai di amin. Lihat. Nah, lihat. Arus yang mengalir ke K4 ini akan mati, tapi K4 di sini kan udah aktif tadi. Makanya S2 ini tetap aktif. Nah, di posisi awal ya. Ketika sudah sampai seperti ini, dia akan looping lagi. Balik lagi K3-nya
K1-nya aktif lagi kan, S1-nya juga aktif lagi, berarti silinder 1.0-nya akan bergerak maju lagi. Begitu seterusnya sampai ketika tombol stop ini saya tekan, maka semua tegangannya akan diputus seketika. Nah, pada saat itu sistem berada pada posisi off. Nah, ini aktif nih karena kita step by step. Sekarang kalau kita langsung coba tak A plus, B plus, B min, A min. Lihat, A plus, B plus, B min, A min. Ketika tombol stopnya saya tekan, sistem berhenti. Gitu. Jadi dua rangkaian ini membuktikan bahwa rangkaian elektropneumatik selain bisa untuk diagram sekuensial secara berurutan dalam satu step, dia juga bisa dilakukan looping. Nah, cara loopingnya tinggal lihat ini. Kenapa saya taruh K3 di sini? Untuk mematikan tegangan atau untuk memutus tegangan yang mengalir di S1 dan di S3. Kenapa harus saya putus? Karena ketika K3 ini aktif, di sini nih tegangan ini nggak akan mengalir nih ke K1. Karena K3-nya posisinya aktif dan di S3 juga nggak akan aktif gitu. Nah, sampai sini harusnya bisa dipahami. Oke, nah sekarang kebanyakan kita itu ketika ketemu sama rangkaian-rangkaian yang rumit bisa cepat memahami. Tapi ketika kita dibalikan setelah ketemu rangkaian rumit, dibalikan lagi ke rangkaian sederhana, itu biasanya akan lupa. Nah, tugas kalian untuk pertemuan kita kali ini yaitu kalian buat diagram rangkaian elektriknya untuk membuat rangkaian pneumatik ini bisa bergerak secara terus-menerus ketika tombol start ditekan, A plus, amin, A plus, amin, A plus, amin, dan akan berhenti ketika tombol stop ditekan. Oke, sampai sini harapan saya kalian mampu menerapkan karena tadi sudah bertemu dengan rangkaian yang rumit, sekarang saya kembalikan ke rangkaian yang lebih sederhana. Apakah konsep kalian di rangkaian rumit itu masih bisa kalian tangkap untuk diterapkan di rangkaian yang sederhana ini? Jawaban kalian nanti yang membuktikan. Saya harap kalian mampu. Apabila memang ada hal yang kurang dipahami, kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp kelas apa yang belum kalian pahami. Kenapa lewat grup bahwa saya pengennya kalau ada satu orang yang tidak paham itu akan membuka pola pikir dari teman-teman yang sebetulnya tidak paham tapi tidak berani bertanya, dan akhirnya teman-teman yang belum paham tapi tidak berani bertanya ini juga bisa memahaminya. Itu tujuannya kenapa harus lewat WhatsApp grup dibanding personal chat kepada saya. Oke, sampai sini kalau nggak ada pertanyaan saya tunggu jawabannya kalian kumpulkan melalui Google Classroom di link yang nanti akan saya sediakan. Semoga kalian bisa pahami dengan baik dan benar dan bisa kalian terapkan cara tadi di rangkaian yang sudah mulai kompleks, dan sekarang saya minta untuk membuat rangkaian elektrik dari rangkaian pneumatik yang jauh lebih sederhana. Apakah kalian mampu? Terima kasih. Kita akan bahas tentang diagram elektrik untuk rangkaian ini pada pertemuan selanjutnya. Semoga kalian sudah bisa menyiapkan jawabannya dengan baik. Saya tunggu sampai dengan pukul 3 sore nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.